Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatunisa. Saya adalah mahasiswi semester 2 jurusan PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran peserta didik. Pada materi ini ada 4 poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada definisi belajar, yang kedua ada definisi pembelajaran, yang ketiga ada ciri-ciri perilaku hasil belajar, dan yang keempat ada teori-teori pembelajaran. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi belajar. Nah, apa itu belajar? Kebanyakan orang tua menyuruh anaknya untuk belajar, tapi apakah mereka tahu apa belajar itu? Mereka beranggapan belajar itu adalah aktivitas membaca, menghafal, dan mengerjakan PR. Bahkan tiap anak yang berangkat sekolah, kalau ditanya mau apa, pasti dijawab mau belajar. Tapi, apakah mereka tahu apa belajar itu? Apakah kegiatan membaca, mendengarkan, menulis, mengerjakan tugas, dan ulangan itu dinamakan belajar? Menurut Ernest R. Hildgard, belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Sedangkan menurut Citi Morgan, pengertian belajar adalah suatu perubahan yang relatif dalam menetapkan tingkah laku sebagai akibat atau hasil dari pengalaman yang telah lalu. Nah, dari beberapa pengertian belajar yang tadi saya jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa belajar itu bukan hanya sebatas kegiatan membaca, mendengarkan, menulis, mengerjakan tugas, dan ulangan saja, tapi adanya perubahan tingkah laku dari hasil kegiatan proses belajar, di mana dalam proses belajar itu ada interaksi aktif dengan lingkungan dan perubahan tersebut bersifat permanen. Misalnya, dalam pelajaran fikih diajarkan tentang macam-macam najis. Setelah tahu apa itu najis dan macam najis, maka siswa akan lebih hati-hati tentang masalah najis itu. Contoh perilakunya yaitu sebelum belajar, siswa tersebut jika mau ke masjid tidak menggunakan alas kaki. Tapi setelah belajar, siswa tersebut jika mau ke masjid akan selalu memakai alas kaki karena takut kakinya akan terkena najis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi pembelajaran. Jadi, pembelajaran yang diidentikan dengan kata mengajar berasal dari kata dasar ajar, yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau diturut, ditambah dengan awalan pe dan akhiran an menjadi pembelajaran, yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajar sehingga anak didik mau belajar. Jadi pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar belajar dengan baik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perilaku hasil belajar. Nah, pada ciri-ciri perilaku hasil belajar mencerminkan perubahan yang terjadi pada diri seseorang setelah mengalami proses pembelajaran. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama ada perubahan pengetahuan. Jadi, hasil belajar yang ditunjukkan dengan peningkatan kemampuan berpikir dan pengetahuan seseorang. Seorang menjadi tahu atau memahami sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Contohnya, siswa yang awalnya tidak mengetahui tentang sistem pernapasan manusia, tetapi setelah belajar, mereka dapat menjelaskan organ-organ yang terlibat dan fungsinya. Yang kedua ada perubahan sikap. Nah, perubahan dalam aspek sikap ini mencakup minat, perasaan, nilai, dan sikap terhadap sesuatu. Ini seringkali tidak langsung terlihat, tapi bisa diamati dari perilaku sehari-hari. Contohnya, siswa menjadi lebih peduli terhadap lingkungan setelah belajar tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Yang ketiga yaitu ada perubahan keterampilan. Jadi pada belajar juga menghasilkan keterampilan motorik atau fisik.
Hal ini melibatkan kemampuan menggerakkan anggota tubuh secara terkoordinasi untuk melakukan suatu tugas. Contohnya yaitu, siswa mampu memainkan alat musik setelah beberapa kali latihan. Yang keempat ada bersifat relatif permanen. Jadi perubahan yang dihasilkan dari belajar cenderung menetap dalam jangka waktu lama dan tidak hilang begitu saja. Contohnya yaitu, seorang tetap mampu membaca dan menulis meski sudah lama lulus dari sekolah dasar. Yang kelima itu ada dapat diukur dan diamati. Jadi hasil belajar bisa dilihat dari perubahan perilaku nyata dan evaluasi, baik secara lisan, tulisan, maupun tindakan. Contohnya yaitu, nilai ujian yang meningkat menunjukkan peningkatan penguasaan materi. Yang keenam ada terjadi karena usaha sadar, yaitu hasil belajar muncul karena adanya niat dan kesadaran untuk belajar, bukan karena pengalaman kebetulan atau refleks. Contohnya yaitu, siswa yang mengikuti les tambahan untuk memahami pelajaran dengan lebih baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori-teori belajar. Yang pertama yaitu ada teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Contohnya yaitu, seorang guru yang memberikan pujian atau hadiah kepada siswa setiap kali mereka berhasil menjawab soal dengan benar. Pujian sebagai stimulus memperkuat perilaku belajar siswa, sehingga mereka termotivasi untuk mengulang perilaku positif itu. Yang kedua yaitu teori humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dapat dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Contohnya yaitu, guru membangun hubungan yang hangat, terbuka, dan tanpa menghakimi agar siswa merasa aman dan bebas mengungkapkan pendapat mereka. Siswa akan lebih termotivasi untuk belajar jika mereka merasa dihargai dan diterima. Jadi guru bertindak sebagai fasilitator, bukan hanya penyampai materi. Yang ketiga yaitu ada teori kognitif. Nah, teori ini menekankan bahwa belajar adalah proses mental aktif yang melibatkan penyimpanan, pengolahan, dan penggunaan informasi. Teori ini memandang otak sebagai mesin pemroses informasi yang bekerja mengolah rangsangan dan menghubungkannya dengan informasi yang sudah ada dalam ingatan. Contohnya yaitu, seorang guru di kelas matematika meminta siswa untuk menyelesaikan masalah matematika secara kelompok. Siswa menggunakan berbagai strategi untuk memecahkan masalah tersebut, belajar untuk saling berdiskusi, dan menghubungkan konsep yang telah mereka pelajari sebelumnya untuk menemukan solusi. Guru memberikan bimbingan dan pertanyaan terbuka untuk membantu siswa memahami langkah-langkah pemecahan masalah yang lebih mendalam. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan pada materi ini yaitu, belajar adalah proses perubahan yang terjadi melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Sementara pembelajaran adalah upaya untuk memfasilitasi proses tersebut. Teori-teori pembelajaran seperti behaviorisme yang fokus pada penguatan perilaku, humanistik yang menekankan pemenuhan kebutuhan dan aktualisasi diri, serta kognitif yang mengutamakan proses mental dalam mengolah informasi, memberikan pendekatan berbeda dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Pendekatan yang holistik memperhatikan aspek kognitif, emosional, dan sosial akan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.